Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Kendile Astuti, NPM 5201120. Akan mempresentasikan peran ilmu komunikasi dalam penanganan dampak COVID-19. Untuk slide pertama, yaitu apa itu ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu komunikasi. Nah, jurusan ilmu komunikasi itu merupakan bidang studi yang mempelajari mengenai komunikasi. Ilmu komunikasi ini sangat luas sekali cakupannya, bisa ke individu dan juga ke media. Untuk slide selanjutnya, yaitu apa itu COVID-19. Pasti teman-teman udah pada tahu apa yang dimaksud dengan COVID-19 dan itu penyakit semacam apa, dan pasti udah pada tahu karena ini sering kali dibahas untuk kita sehari-hari itu tidak asing di telinga. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 hanya sedikit. COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 30 Desember 2019. Nah, perkembangannya sendiri bagaimana? Di tahun 2019 itu adalah awal penemuan COVID-19 pada tanggal 30 Desember 2019. Pada saat itu banyak sekali berita hoax yang menyebar mengenai COVID-19. Tapi memasuki tahun 2020, orang masyarakat di pertengahan tahun masyarakat mulai beradaptasi dengan situasi ini. Contohnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Memasuki tahun 2021, bagusnya itu ada vaksin untuk COVID-19. Dan sekarang untuk saat ini sudah terjadi vaksinasi untuk yang pertama untuk presiden dan yang kedua untuk tenaga kesehatan. Tapi kabar buruknya ada COVID versi terbaru. COVID versi terbaru ini itu penularannya lebih cepat dan juga mungkin lebih dari COVID sebelumnya. Tapi di Indonesia belum ada orang yang ditemukan terdampak COVID varian baru ini dan semoga saja tidak ada. Nah, apa peran kita dalam penanganan COVID saat ini? Sebelumnya, dalam lingkup publik atau komunikasi publik, itu komunikasi publik biasanya orang-orang tidak anonim. Yang dimaksud tidak anonim itu orang-orangnya dikenal gitu, nggak yang tidak dikenal. Biasanya jangkauannya lebih kecil daripada massa. Contohnya dalam lingkup publik simulasi mengenai penanganan COVID. Yang kedua itu seminar pengedukasi melalui Zoom. Yang kedua itu lingkup massa. Lingkup massa itu lebih besar daripada publik dan fungsinya komunikasi massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Publik dan massa itu sama, memberikan informasi. Contohnya kalau massa itu berita-berita pencegahan COVID-19 di televisi. Yang kedua itu konten mengedukasi melalui new media, contohnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya dari presentasi yang saya jelaskan, itu peran ilmu komunikasi itu dalam dapat COVID cukup luas dan cukup penting. Kalian karena memberikan informasi kepada masyarakat, informasi terbaru dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai COVID. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.